Halo teman-teman, Hapatin BM. Sekarang saya akan melaksanakan PTS kolaborasi yang kedua, yaitu agama, PPKM, bahasa Mandarin, dan SBDP. Sekarang agama. Mukjizat yang dilakukan Yesus. Yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus melakukan mukjizat pertama pada pesta pernikahan di Kana, Galilea. Dicatat dalam Injil Yohanes sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Yesus datang ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana anaknya sakit. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di Bethesda. Suatu peristiwa mukjizat yang diperbuat Yesus di kota Yerusalem. Yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Di sanalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan mukjizat roti yang hanya 5 jelai dan 2 ikan yang didapat dari seorang anak. Lalu Yesus mengucapkan syukur, lalu dibagi-bagikanlah roti dan ikan kepada orang-orang sekelilingnya. Yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mendahuluinya ke seberang danau Genesaret, karena Yesus ingin menyendiri berdoa. Sementara perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus, datanglah angin sangat kencang dan gelombang tinggi. Lalu Yesus datang dengan berjalan di atas air sampai dikira Yesus adalah hantu, dan Yesus meyakinkan murid-muridnya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Dan murid Yesus, yaitu Petrus, yang takut-takut berani menantang Yesus. Katanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Dan kemudian Petrus turun dan menghampiri Yesus yang ada di atas air. Sekian, terima kasih. Lanjut PPKN. 5 kewajiban dan 5 hak. Yang pertama, kewajiban menjaga fasilitas pelayanan kesehatan. Haknya memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Itu pasal 28H ayat 1. Contohnya, kita tidak boleh merusak fasilitas umum, tetapi kita harus menjaganya. Yang kedua, kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Haknya dilindungi oleh negara. Itu pasal 30 ayat 1. Contohnya, jika ada perang antar negara lain, kita harus ikut serta untuk melindungi negara kita sendiri, karena kita juga akan dilindungi oleh negara kita sendiri. Yang ketiga, kewajiban membayar uang pendidikan. Haknya mendapatkan pendidikan. Itu pasal 31 ayat 1. Contohnya, jadi kita harus membayar uang sekolah supaya kita bisa bersekolah, karena itu termasuk kewajiban kita. Yang keempat, kewajiban memanfaatkan sumber daya alam. Haknya menjaga sumber daya alam. Itu pasal 33 ayat 3. Contohnya, jadi kita tidak boleh membuang-buang sumber daya, tetapi kita harus melestarikan sumber daya alam tersebut supaya tidak cepat habis. Yang kelima, kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara. Haknya dibela oleh negara. Itu pasal 27 ayat 3. Contohnya, jadi jika ada permusuhan dan harus memilih salah satu negara, kita harus mendukung negara kita sendiri. Sekian, terima kasih. Lanjut bahasa Mandarin. 我们要记得教
才能健康。我们要吃得好，才能健康。我们别吃得太多，对身体不好。我们别做得太了，对身体不好。谢谢老师。Sekarang lanjut di PDP. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Lima roti dan dua ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Lima roti dan dua ikan, Tuhan memberkati. Lima roti dan dua ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Lima roti dan dua ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Lima roti dan dua ikan, Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih.